Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi bersama aku Bila Tutorial. So di video kali ini aku mau bikin tutorial Alik Motion pakai lagu Haredang. Seperti biasa, aku itu dapat lagunya itu dari WA aku status gitu. Dan sini aku mau tutorial buat kalian. So dari sini aku nggak lama-lama, aku cuma mau mastiin buat kalian yang nonton video aku, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share channel aku ke sosial media yang kalian punya supaya makin berkembang. Dan dengan cara begitu kamu telah membantu aku untuk memperkenalkan channel aku lebih luas lagi. Oke, jadi sini kita langsung aja buat masuk ke Alik Motion. Dan di sini aku ditambahkan project gitu. Dan sini aku cuma mau ngasih tahu tentang musiknya itu. Nah, jadi dia kayak gitu. So, aku mau tambahin fotonya dulu. So, jadi ini aku udah tambahkan fotonya. Di sini aku juga sebagian pakai ini overlay displacement map. Dan di sini bagian foto ini aku mau pakein 3 dimensi. Aku nggak tahu mau pakein 3 dimensi cube atau yang mana gitu. Nanti kita lihat aja. Dan sini aku mau langsung aja buat foto yang pertama, yang buat tulisannya gitu. Tambahin efek move and transform yang zoom. Tambahkan keyframe, pakai keyframe yang kedua, terus kita zoom ke depan, zoom in. Terus kita pilih circular in yang kedua, tarik ke bawah. Nah, terus yang ini dulu aku zoom dulu. Terus ini kita kasih keyframe kayak bagi dua gitu, tengahin aja. Terus yang ini kita mundurin gitu, pilih circular yang out. Dan sini kita tambahkan keyframe lagi untuk di pojok kayak gini. Terus kita mundurin aja lagi, terus pilih circular yang in. Nah, habis itu yang ini tambahin sama kayak gini. Ini kita zoom ke depan, zoom in, terus pilih yang ketiga, tarik ke atas, terus tambahin lagi kayak gini. Kita zoom juga. Nah, terus ini kita tarik ke bawah. Jadi itu di sementara kayak gini. Nah, terus di bagian fotonya ini aku mau pakein sama kayak transisi sebelumnya itu. Untuk transisi yang ini, tambahin keyframe bagi dua, terus pilih keyframe yang ke satu, terus kita tarik kayak zoom out, terus pilih circular yang out juga. Sini kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa tarik aja untuk sampai ujung gitu. Nah, terus ini tambahin lagi untuk keyframe. Ini kita zoom out lagi, terus pilih circular yang in. Nah, jadi dia kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau tambahin lagi boleh kayak gini, tapi yang ini zoom beda. Yang tadi kan zoom out, sekarang zoom in ke depan. Kalian ikutin aja tutorialnya aku ini, semoga aja bermanfaat buat kalian ya. Nah, bentar ya, aku mau dengerin dulu.
Nah jadi itu di bagian sini kalian gak usah pakein transisi apa-apa, jadi kayak kalian tuh langsung aja. Tapi kalau misalkan kalian mau pakein efek kayak yang kayak gini-gini nggak apa-apa sih. Bentar deh. Kayaknya sih bagusan pakein, tapi dia kayak gimana gitu. Kan tadi zoom in kayak kalau nggak salah. Ya ini zoom in, sekarang kita pakai zoom out. Ini kita zoom apa namanya, zoom apa in out kayak gini. Terus yang ini pun juga sama, zoom out juga. Sebentar deh, mohon maaf ya. Di sini udah kayak agak ngelag gitu, aku bingung. Sebentar. Jadi kayak gitu. Pas di bagian sini itu, di sini kalian gak usah pakai transisi apa-apa, jadi dia kayak udah kayak gimana gitu ya. Nah jadi sini langsung aja, di sini kita pakein efek yang masih yang zoom gitu. Ini kita tambahin keyframe, terus ini kita mundurin gitu, zoom out, terus ketengahin, terus tarik ke bawah. Ini kalau misalkan kalian fotonya kecil gitu, kalian bisa dilebarin gitu, jadi kalian bisa gampang gitu untuk ngaturin efeknya gitu. Nah terus di sini aku mau mulai untuk pakai displacement map. Terus ini aku nyalakan dulu from controlnya, terus aku tambahkan keyframe, geser aja, atur sampai 300, ketengahin, pilih yang kedua. Nah terus untuk di bagian fotonya kita pakai zoom out in dulu. Terus ketengahin. Nah kalau udah jadi kayak gini. Nah terus di sini pun sama untuk efeknya, pakein displacement map, nyalakan dulu from controlnya, klik, terus tambahkan keyframe untuk di bagian pertama, terus kita geser sampai minus 300 pas. Nah kalau udah, ketengahin, pilih yang ketiga, tarik ke atas,
Terus di bagian fotonya itu aku mau aturin untuk kayak miring gini, kayak gini. Atur aja sampai 30 derajat aja, minus 30 derajat. Terus tengahin, pilih yang kedua. Nah, habis itu di sini aku juga masih pakai displacement map. Di sini kita pakai aja displacement map. Terus klik from center, pilih yang atas, tambahkan keyframe, geser, atur sampai 200 pas. Nah, terus mohon maaf, aku salah buat pakai transisinya. Di sini kita atur aja sampai plus 200. Jangan kurang, jangan lebih. Pokoknya 200 pas. Terus ketengahin, pilih yang kedua, tarik ke bawah. Habis itu nih pas di bagian fotonya itu kita nggak usah pakai apa-apa. Di bagian fotonya itu pakein kayak miring kan tadi kan, soalnya pakein kayak keyframe miring, jadi kita pakein. Ini kita atur aja sampai minus 30 plus 30 derajat maksud aku. Nah, terus kalau udah ketengahin, pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah, terus di sini untuk tambahkan displacement map lagi, klik from center, tambahkan keyframe, terus atur sampai minus 200. Pas. Kalau udah ketengahin, terus pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah, terus di bagian fotonya itu aku mau kayak pakai yang ini, sweep hair to move layer, untuk ke atas gitu, samping kayak gitu. Terus ketengahin, pilih yang kedua, tarik ke bawah. Nah, terus ini tambahin lagi displacement map. Terus klik from center. Di sini ada berbagai macam gitu. Nah, jadi sini kita pilih aja untuk di atas, terus tambahkan keyframe. Terus kita geser aja, atur sampai 200 plus 200. Nah, kalau udah ketengahin, pilih yang kedua, tarik ke bawah. Terus di sini untuk di bagian fotonya kita pakein dulu efek sweep hair yang tadi kita kayak ke pojok gitu, kayak gini, tarik gitu. Nah, terus kalau udah kayak gini, nah terus di bagian yang ini transisinya sama kayak sebelumnya, klik from center, terus pilih yang atas, tambahkan keyframe. Terus kita geser aja sampai minus 200. Nah, kalau udah, pilih yang ketiga. Nah, ini udah. Terus di sini aku pakein efek kayak zoom out untuk ke
ke belakang gitu, terus pilih keyframe, bukan keyframe, maksudnya sirkuler yang ke ini, yang kedua, yang in. Nah terus yang ini aku kayaknya mau pakai kub 3 dimensi, ini apa ya namanya, yang kotak aja deh, yang kub, biar lebih gampang. Dan sini aku mau tambahin efek untuk desain yang ini, transisi, maksud aku di sini kita tambahin dulu untuk desainnya, tambahin keyframe. Terus ini mohon maaf, aku salah. Jadi di sini kita tarik dulu, kita geser sampai ke di mana gitu. Nah kayak gini. Kalau udah, tambahin keyframe, terus kalian zoom gitu, atur aja sampai 000 gitu. Terus kalau udah ketengahin, pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah di bagian sini aku mau pakai yang kata ininya, ini untuk bagian kayak gini, ini untuk bagian kayak gini. Di sini aku pakai yang B. Kayak gitu. Terus kalian geser aja terus sampai 90 pas. Pilih yang kedua, tarik ke bawah. Dan di sini pun sama, untuk pakai kube gitu. Dan sini kita ini aja untuk save gitu efeknya, transisi, copy efek. Dan sini kita tambahin aja langsung efeknya itu. Pencet titik 3, paste effect. Nah, di sini untuk di bagian distance kita hapus saja. Nah, jadi dia kayak gitu. Terus di bagian ininya juga kita hapusin. Dan sini kita langsung aja tambahin lagi keyframe-nya. Ini kita majuin. Di sini kita atur aja sampai minus 90. Terus pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah kalau udah, jadi dia kayak gini. Nah di sini udah. Terus di sini aku lupa untuk pakai yang kata distance itu, untuk bagian kayak zoom gitu. Nah sini kita mundurin aja, atur sampai 0,000. Nah atur aja. Terus abis itu kita pilih yang kedua, tarik ke bawah. Nah kalau udah, jadi dia kayak gini. Nah di sini tuh bagian ini aku udah untuk ngesalin foto-fotonya itu sama kayak transisi sebelumnya itu. Nah jadi sini aku mau pakai efek yang displacement mapnya dulu. Jadi kalau misalkan kalian gak mau capek-capek, kalian bisa kayak gini, pencet, terus untuk nge-copy efeknya. Habis itu kalian untuk saling ngepaste gitu di foto yang ini, kayak gini. Nah jadi kayak gini udah otomatis. Dan untuk bagian zoom yang katanya itu kita bisa nanti belakangan, yang penting untuk displacement-nya dulu yang bisa itu. Nah terus yang ini kita salin lagi, salin aja terus, copy efek.
Nah, terus di sini kita taruh paste effect. Pokoknya kalian ulang-ulang aja kayak gitu. Nah, terus habis itu copy effect lagi. Terus paste effect. Pokoknya kayak gini kalian ulangin aja. Di sini aku cepetin biar agak cepet gitu untuk durasinya juga. Untuk video durasinya maksud aku. Nah, di sini. Nah, terus lagi untuk sekali displacement mapnya itu lagi copy effect, terus kita paste effect lagi. Pokoknya kayak gini kalian ulang-ulang aja kayak gitu. Dan sini aku tim terakhir yang ini. Nah, ini kita copy effect lagi. Nah, di sini udah. Nah, jadi untuk yang kata di curve itu kita juga bisa untuk kayak nge-copy effect gitu. Kalian kayak gini aja untuk pencet yang copy effect. Terus kalian ke ini yang foto yang ini. Terus kalian tinggal salin aja. Nah, jadi dia tuh udah otomatis kayak gitu. Jadi kayak gini biar nggak lama-lama untuk kayak transisinya gitu. Nah, biasanya kan yang belum tahu kan biasanya dia kayak ngikutin ulang gitu ya kan, kayak aku dulu. Dan sini aku baru tahu kok bisa misalnya bisa di kayak gini. Jadi aku ngasih tutorialnya tuh biar lebih gampang gitu. Jadi kayak gini. Nah, ini kalau udah tadi kan untuk di bagian sininya kan aku kayak zoom gitu kan. Nah, terus di sini aku kasih zoom kayak belakang, zoom out, tambahin efek ini. Terus aku zoom ke belakang, zoom out kayak gini. Terus ketengahin, pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah, habis itu untuk di bagian sini aku kan kayak putar balik gitu. Yang ini apa, aku kurang tahu namanya apa. Sini tambahkan keyframe. Terus atur aja sampai minus 30. Nah, habis itu pilih yang kedua, tarik ke bawah. Nah, di sini sama kayak transisi sebelumnya, tapi yang ini kita bedanya. Yang tadi min, sekarang plus. Kayak gini, ikutin aja. Ini tarik sampai plus 30 derajat. Terus ketengahin, pilih yang ketiga. Tarik ke atas. Dan kalau udah, untuk di bagian sini aku kayak gimana ya? Di sini nih aku lupa. Sini aku mau lihat dulu. Oh, jadi dia kayak gitu. Nah, terus di sini kita pakein aja untuk efek yang sweep hair to move layer. Kita tarik ke atas gitu. Kalau udah ketengahin, pilih yang kedua, tarik ke bawah. Di sini sama transisinya kayak tadi, sweep hair to move layer. Tarik ke bawah, ketengahin, pilih yang ketiga. Nah, terus ini
ini kalau nggak salah untuk zoom gitu deh. Nih untuk zoom, ya untuk zoom out, untuk zoom out. Nah di sini kita zoom out, zoom ke belakang, terus pilih sirkuler yang in, tarik ke bawah. Nah jadi ini udah jadi. Dan di sini untuk di bagian sini itu aku mau pakein kayak gimana ya, kayak gini, untuk kayak pakein motion blur biar dia kayak ada garis gitunya yang kata bleaching gitu. Di sini bentar, ini kayaknya nggak bisa soalnya kan dia udah kayak pakainya tuh dari desainnya gitu. Jadi kita masih pakai, kita tambahin aja untuk kayak ini blending and opacity gitu, tambahkan keyframe terus gelapin. Nah habis itu ke tengahin, pilih yang kedua, tarik ke bawah. Nah jadi ini udah jadi. Di sini aku mau lihat dulu. Nah jadi itu fotonya apa dan transisinya. Di sini aku mau coba untuk nge-save dulu, nge-export. Dan sini kita tungguin aja. Dan sini aku udah, jadi sini tinggal di save to gallery. Dan sini udah, di sini aku mau buat project lagi. Ininya aku bilang black. Terus ini create project, tambahin untuk videonya. Ini di sini aku pakai efek. Di sini kita duplikat dulu untuk fotonya. Terus yang bawahnya itu, yang ini yang atas kita zoom kita ke belakangin dulu. Ini. Terus yang bawah kita kayak pakein efek face box blur. Yang ini face box blur maksud aku. Nah jadi dia kayak gini. Misalkan kurang, kita bisa kayak zoom kayak ke belakang lagi kayak gitu, kayak gini. Dan untuk di bagian sini kita pakein yang dipakai blurnya itu, kita tambahin aja efek warna gitu, yang warna ini coloris J gitu. Terus kita atur aja sampai warna ungu gini. Dan kalau udah, untuk di bagian yang atasnya ini kita kasih ini apa namanya, shape. Terus kita gedein. Terus ini kita giniin aja. Terus kita potong. Nah di sini kita tambahin efek yang ini copy background. Aku salah ngasih di jadinya. Di shape itu kita tambahin copy background. Terus tambahin lagi yang ini apa namanya, channel remap. Terus kita tambahin lagi efek sharpen nih. Terus kita atur untuk strike-nya itu atur sampai 0.10. Dan untuk radiusnya itu kita atur aja sampai ini
ini 10.0. Nah, kalau udah di sini kita tambahkan lagi shape-nya. Kita zoom gitu. Habis itu kita lebarin gitu, kita panjangin. Terus kita pencet shape yang kedua, kita giniin. Terus yang shape yang pertama itu kita potong. Dan habis itu kita pakein efek copy background. Habis itu aku tambahin lagi efek channel remap. Dan di sini aku mau pakein yang satu, terus yang Y, terus yang B nya itu satu, yang A nya itu yang G. Nah, jadi kayak gini. Terus untuk di bagian videonya aku mau pakein ini apa namanya, efek RGB R apa gitu. Ini RGB itu ada di color and light atau cahaya atau warna dan cahaya. Nih di sini kita atur aja sampai segini. Habis itu pilih yang angle-nya itu atur sampai 1.4. Nggak bisa ya, jadi 1.5 aja. Terus ini aku mau ekspor dulu. Jadi ini videonya udah aku simpan. Sekian aja video aku sampai sini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share channel aku ke sosial media yang kalian punya supaya makin berkembang. Dan dengan cara begitu kamu telah ngebantu aku untuk memperkenalkan channel aku lebih luas lagi. Oke, see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.